Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini dengan saya Yustika Maharani, NPM 17210003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian obligasi. Pasti teman-teman sebagian udah ada yang tahu kan apa isi dari penilaian obligasi itu dan apa sebenarnya dari obligasi itu. Karena sebagian besar obligasi ini dapat dijumpai di instansi atau di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana atau dalam hal ini pemodal dengan yang diberi dana atau emiten. Jadi, surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah membeli utang perusahaan yang menerbitkan obligasi. Penerbit membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal yang telah ditentukan secara periodik dan pada tanggal yang telah ditentukan jatuh tempo dengan mengembalikan sejumlah pokok pinjaman ditambah dengan bunga yang terhutang. Obligasi dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, face value atau nilai par adalah untuk menunjukkan besarnya nilai obligasi yang telah dikeluarkan. Kemudian yang kedua, jatuh tempo, merupakan tanggal ditetapkannya emiten obligasi harus membayar kembali uang yang telah dikeluarkan investor pada saat membeli obligasi. Jumlah uang yang dibayar harus sama besarnya dengan nilai par obligasi. Kemudian yang ketiga, bunga atau kupon, merupakan pendapatan yang diperoleh pemegang saham obligasi di mana periode waktu pembayarannya berbeda-beda. Ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan, atau sekali dalam 1 tahun. Kemudian di sini saya akan menjelaskan obligasi dikenal sebagai sekuritas pendapatan tetap atau surat berharga yang memberikan pendapatan tetap, yaitu berupa bunga atau kupon yang dibayarkan dengan jumlah tetap, misalnya 9% per tahun pada waktu yang telah ditetapkan. Obligasi juga mengenal penghasilan dari capital gain, yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi adalah sulitnya memperkirakan perkembangan tingkat suku bunga. Padahal harga obligasi sangat bergantung dari perkembangan tingkat suku bunga tersebut. Apabila tingkat suku bunga meningkat, maka pemegang obligasi akan menderita kerugian karena harga obligasi akan menurun. Namun sebaliknya, dapat dikatakan menguntungkan apabila kita memiliki obligasi yang membayar bunga tetap pada suku bunga menurun. Namun sayangnya, keuntungan yang didapat tidak akan bisa dinikmati selamanya. Obligasi yang dapat dikonversi sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasanya. Misalnya memberikan kupon yang tetap dan memiliki waktu jatuh tempo dan memiliki nilai pari. Hanya saja dalam obligasi konversi ini memiliki keunikan yang tidak biasa karena dapat ditukar dengan saham biasa. Kemudian ada obligasi dengan bunga tetap. Arus kas yang diharapkan adalah pembayaran bunga per periode ditambah pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Berapa banyak bunga per periode dibayarkan atau apakah pokok pinjaman obligasi saat jatuh tempo masih mempunyai nilai. Semuanya merupakan resiko tak terbayar atau default risk yang harus dihadapi oleh pemegang obligasi. Perbedaan dalam default risk sangat menentukan tingkat kapasitas atau diskonto. Makin kecil default risk, maka makin rendah tingkat diskontonya. Di dalam penelitian obligasi terdapat model obligasi, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, model nilai sekarang. Yang kedua, ada model hasil sampai waktu jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, ada model nilai intrinsik. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu model nilai sekarang. Pemegang obligasi dengan jangka waktu pada saat jatuh tempo akan menerima pembayaran sejumlah nilai nominal, ditambah penerimaan bunga setiap periodenya. Untuk menentukan model nilai sekarang, kita harus mengetahui rumusnya, yaitu nilai obligasi sekarang sama dengan bunga obligasi
per tingkat imbal hasil yang diminta investor ditambah nilai nominal obligasi per tingkat imbal hasil yang diminta investor dan ditentukan dengan jangka waktu obligasinya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu ada model hasil sampai jatuh tempo. Adalah tingkat diskonto atau diskon rate yang membuat nilai sekarang atau present value arus kas atau cash flow masa depan yang dijanjikan secara total sama dengan harga pasar obligasi saat ini. Dengan demikian, hasil sampai jatuh tempo analog dengan tingkat imbal hasil internal, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk membuat keputusan dalam penganggaran modal atau capital budgeting. Untuk mengetahui hasil dari model sampai jatuh tempo ini, kita harus menggunakan rumus, yaitu rumusnya harga pasar obligasi sama dengan arus kas tunai pada tahun ke-1 per ditambah yield to maturity pangkat 1 ditambah arus kas tunai pada tahun kedua dibagi dengan 1 ditambah yield to maturity pangkat 2 ditambah arus kas tunai pada tahun selanjutnya dibagi dengan 1 ditambah yield to maturity pangkat N atau selanjutnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu model nilai intrinsik. Nilai intrinsik obligasi adalah nilai yang seharusnya terjadi model sebagai berikut, yaitu nilai intrinsik sama dengan arus kas tunai pada tahun pertama atau ke-1 per 1 ditambah Y pangkat 1 atau hasil sampai jatuh tempo yang dijanjikan pada tahun pertama ditambah arus kas tunai pada nilai kedua per 1 ditambah Y pangkat 2 atau hasil sampai jatuh tempo yang dijanjikan pada tahun kedua ditambah arus kas tunai pada tahun ke N plus bunga per 1 ditambah Y pangkat N atau hasil sampai jatuh tempo yang dijanjikan pada tahun selanjutnya ditambah bunga. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa jika nilai intrinsik obligasi lebih besar dari harga pasar, obligasi tersebut dinyatakan unpriced sehingga merupakan kandidat obligasi yang layak dibeli. Jika nilai intrinsik obligasi lebih kecil dari harga pasar, obligasi dinyatakan overpriced sehingga merupakan kandidat obligasi tidak layak dibeli. Jika nilai intrinsik sama dengan harga pasar, obligasi tersebut dinyatakan memiliki harga equilibrium sehingga jangan melakukan transaksi jual beli. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.